Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Maulana dengan NIM 250 10 11 0040. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi pemrograman 2 mulai dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 beserta penjelasan codingan yang telah saya buat. Baik, langsung saja kita mulai dari pertemuan 9. Pada pertemuan 9, saya mempelajari konsep polymorphism, yaitu kemampuan suatu metode memiliki banyak bentuk atau menghasilkan perilaku yang berbeda sesuai objek yang digunakan. Nah, di sini pada file anime Java, saya membuat kelas anime sebagai parent class yang memiliki atribut nama konstruktor dari metode ATA. Kemudian saya membuat kelas zombie dan vampir sebagai kelas yang mewarisi kelas anime menggunakan keyboard extract. Kedua kelas tersebut melakukan override pada metode ATA sehingga masing-masing memiliki cara menyerang yang berbeda. Nah, kita lanjut ke main Java. Pada main Java, saya membuat objek zombie dan vampir, kemudian memanggil metode attack. Hasilnya zombie menampilkan serangan gigit, sedangkan vampir menampilkan serangan hisapan darah. Dari program ini saya memahami bahwa satu metode yang sama dapat menghasilkan output yang berbeda sesuai objek. Inilah yang disebut dengan polymorphism. Kita lanjut ke pertemuan 10. Pada pertemuan 10, saya mempelajari abstraction. Abstraction adalah proses yang membunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi yang penting kepada pengguna. Di sini ada pada file kendaraan Java, saya membuat kelas abstrak kendaraan yang memiliki atribut nama dan metode abstrak jalan. Selanjutnya membuat kelas mobil dan motor sebagai kelas turunan. Kedua kelas tersebut mengimplementasikan metode jalan sesuai fungsi masing-masing. Nah, kita lanjut ke main Java. Pada file main Java, saya membuat objek mobil dan motor, kemudian menjalankan metode jalan. Output program menunjukkan bahwa mobil berjalan dengan 4 roda, sedangkan motor berjalan dengan 2 roda. Dari program ini saya memahami bahwa kelas abstrak digunakan sebagai kerangka dasar yang harus diikuti oleh kelas turunan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan 11. Pada pertemuan 11 saya mempelajari immutable object. Immutable object adalah objek yang datanya tidak dapat diubah setelah objek dibuat. Pada file mahasiswa Java, saya membuat kelas mahasiswa dengan keyword final, atribut nama, dan NIM yang menggunakan keyword final sehingga nilai hanya dapat diisi melalui konstruktor. Untuk menampilkan data saya menggunakan metode getNama dan getName. Pada main Java, saya membuat objek mahasiswa kemudian menampilkan data menggunakan metode getter.
Program ini menunjukkan bahwa data tetap aman dan tidak dapat diubah setelah objek dibuat. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan 12. Pada pertemuan 12, saya mempelajari interface dan scanner. Pada file pembayaran Japa, saya membuat interface pembayaran yang memiliki metode bayar. Kemudian saya membuat kelas kasir menggunakan keyboard implements untuk mengimplementasikan interface tersebut. Kita lanjut ke main Japa. Pada main Japa yang menggunakan scanner agar pengguna dapat memasukkan harga melalui keyboard. Setelah pengguna memasuki harga, program memanggil metode bayar dan menampilkan total pembayaran. Melalui program ini, saya memahami bahwa interface berfungsi sebagai aturan bagi kelas, sedangkan scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna. Nah, baik, kita lanjut ke pertemuan 13. Pada pertemuan 13, saya mempelajari penggabungan beberapa konsep objek orient dan programming. Pada file buku Japa, saya membuat kelas abstrak buku, kemudian membuat kelas buku fisik dan buku digital sebagai turunannya. Masing-masing kelas saya mengimplementasikan metode tampil hingga menghasilkan output yang berbeda. Nah, pada main Japa, saya membuat array list untuk menyimpan berapa objek buku, kemudian menampilkan data menggunakan perulangan. Program ini menghubungkan konsep abstraction dan inference, flourishing, dan collection dalam satu program sehingga menjadi program yang menjadi lebih terstruktur. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan 14. Pada pertemuan 14, saya membuat proyek sederhana merupakan sistem toko. Pada file produk Japa, saya membuat kelas produk yang memiliki atribut nama dan harga serta konstruktor untuk mengisi data produk. Nah, kita lanjut ke main toko Japa. Pada main toko Japa, saya menggunakan array list untuk menyimpan data produk dan scanner untuk menerima pilihan pengguna. Program ini akan menampilkan daftar produk, kemudian pengguna memilih salah satu produk. Setelah itu, program menampilkan nama produk yang dipilih beserta total harga yang harus dibayar. Proyek ini merupakan penerapan dari materi yang telah dipelajari sebelumnya seperti kelas dan objek, struktur, array list, scanner, dan perulangan. Demikian presentasi saya mengenai materi pemrograman 2 dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Dari seluruh materi tersebut, saya memahami sebagai konsep penting dalam program berorientasi objek, mulai dari flourishing, abstraction, invertible object, interface, collection framework, sehingga penerapannya dalam sebuah proyek sederhana. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak.
dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.